Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil riset saya di kampus Unsuska Riau dengan judul Pengaruh Game Online Terhadap Sosial Keagamaan, Studi Kasus pada Mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia. Ruang lingkup penelitian yaitu mahasiswa UIN Sultan Riau, perilaku sosial, praktik keagamaan, dan aktivitas gaming. Latar belakang era digital dan tantangan mahasiswa. Perkembangan teknologi digital dan popularitas game online telah meresap jauh ke kalangan mahasiswa. Fenomena ini meski menawarkan hiburan dan tantangan juga menghadirkan dilema baru bagi keseimbangan hidup sosial dan keagamaan mereka. Studi ini secara khusus memfokuskan perhatian kepada mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau sebagai representasi komunikasi Islam di lingkungan kampus untuk mengidentifikasi bagaimana interaksi dengan game online mempengaruhi aspek-aspek krusial dalam kehidupan mereka. Metode penelitian yaitu menggunakan metode kausal komparatif dengan fokus field riset atau lapangan dan menggunakan analisis deskriptif. Fenomena game online di kalangan mahasiswa. Jam bermain yang ekstrim. Penelitian menunjukkan 62,7% mahasiswa bermain game online lebih dari 30 jam per minggu. Angka ini mencerminkan tingginya intensitas keterlibatan dalam bermain game online. Game online yang didominasi pada mahasiswa UIN Sultan Riau yaitu dominasi game online Mobile Legends. Game populer seperti Mobile Legends menyita waktu 2-4 jam setiap hari bagi para pemain. Ini menunjukkan bagaimana game spesifik dapat mendominasi waktu luang. Tingkat kecanduan pada mahasiswa UIN Sultan Riau juga menunjukkan tingkat yang sangat tinggi, dengan populasi laki-laki menjadi yang paling rentan. Dampak negatif pada aktivitas keagamaan yaitu penurunan kualitas beribadah, gangguan waktu sakral, dan manajemen waktu yang kurang. Kemudian dampak sosial atau isolasi dari perubahan perilaku. Kurangnya interaksi sosial yang nyata bagi mahasiswa, kecanduan game online cenderung kurang peduli terhadap lingkungan sosial yang nyata, lebih memilih interaksi virtual. Kemudian kemerosotan akademik dan disiplin, motivasi belajar menurun, disiplin waktu terganggu, dan fokus berkurang secara signifikan akibat game online. Ini dapat mengakibatkan penurunan motivasi belajar yang sering terjadi pada mahasiswa, seperti sering alpa dan tidak disiplin waktu atau sering terlambat dalam ketika masuk jam pelajaran saat perkuliahan. Kemudian kecanduan game online, definisi dan gejala. WHO mengklasifikasikan game disorder sebagai gangguan adiktif jika berdampak negatif selama lebih dari 12 bulan. Gejala perilaku meliputi mood mudah marah, agresif, dan gangguan tidur, dan penurunan presentasi akademik. Data dari Winsuska pada tahun 2022 masuk kategori kecanduan sedang, yaitu sebesar 36,3%. Studi kasus UIN Sultan Syarif Kasim Riau, pemahaman keagamaan di era digital. Pencarian identitas dan informasi keagamaan. Mahasiswa UIN Sultan Riau sangat bergantung pada media sosial dan teknologi untuk mencari identitas dan informasi keagamaan. Dampak ganda media sosial yaitu media sosial dapat membentuk pemahaman agama secara positif atau negatif, termasuk risiko radikalisme. Game online dan budaya digital. Game online adalah bagian integral dari budaya digital yang mempengaruhi pola pikir dan aktivitas keagamaan mahasiswa.
Kemudian perspektif Islam dan batasan dan penanganannya. Israf yang berarti berlebihan. Kecanduan game online termasuk perilaku israf, yaitu berlebihan dalam hal yang mubah yang dilarang dalam Islam. Karena Islam melarang sesuatu yang berlebihan. Yang kedua yaitu prinsip moderasi. Islam mengajarkan prinsip moderasi dalam segala aspek kehidupan, termasuk hiburan digital. Prioritas kewajiban. Game yang awalnya boleh menjadi haram jika mengganggu kewajiban agama dan kehidupan sosial. Tidak, kita sering lalai dalam melaksanakan tugas atau sholat, itu bisa menyebabkan sesuatu yang awalnya mubah menjadi haram, yaitu seperti main game online. Kemudian takziyatun nufus, penanganan melalui penyucian jiwa, yaitu untuk memperkuat iman dan kendali diri. Yang terakhir yaitu dukungan lingkungan. Pentingnya disiplin ibadah serta dukungan dari lingkungan keluarga dan kampus dalam proses pemulihan bisa menimbulkan rasa ingin dalam diri seseorang untuk mengajak kita menjadi lebih baik. Karena lingkungan sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial beragama. Kemudian strategi mengatasi dampak negatif game online. Yang pertama yaitu edukasi manajemen waktu, memberikan edukasi tentang batasan bermain game pada mahasiswa dan orang tua. Penguatan moderasi. Yang kedua, penguatan moderasi beragama, yaitu meningkatkan pemahaman digital dan moderasi beragama untuk mencegah radikalisme. Yang ketiga yaitu mendorong aktivitas positif, menggalakkan kegiatan ekstrakurikuler dan sosial sebagai alternatif pengisi waktu luang yang lebih sehat. Berikutnya ada kisah nyata dalam perubahan perilaku mahasiswa Winsuska dalam bermain game online. Seorang mahasiswa Hima KPIU UIKA mengalami perubahan pola ibadah setelah intens bermain game Mobile Legends. Contoh ini menekankan perlunya pendekatan seimbang antara hiburan digital dan kewajiban spiritual agar tidak terjadi konflik waktu. Seperti kita bisa memanajemen waktu agar tidak memakan waktu saat ibadah sudah masuk waktunya. Kemudian yaitu peluang positif bermain game online. Yang pertama, membangun keterampilan. Game dapat mengasah koordinasi tangan, mata, kemampuan pemecahan masalah, dan pemikiran strategis. Yang kedua yaitu media dakwah digital. Potensi game sebagai media dakwah dan edukasi keagamaan digital jika dikelola dengan konten yang baik. Kemudian yang terakhir, peran kampus dan komunitas. Kampus dan komunitas memiliki peran vital dalam membimbing penggunaan teknologi secara sehat dan produktif. Kesimpulan yaitu game online memiliki dampak sosial dan keagamaan yang kompleks bagi mahasiswa Winsuska Riau. Keseimbangan antara hiburan digital dan aktivitas keagamaan harus dijaga melalui manajemen waktu dan edukasi yang efektif. Kolaborasi penting antara kampus dan keluarga atau komunitas sangat penting untuk membentuk generasi digital yang sehat dan religius. Yang terakhir, ciptakan budaya digital sehat. Mari bersama ciptakan budaya digital yang mendukung prestasi akademik dan spiritual mahasiswa, baik itu akademik ataupun non-akademik. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.